there's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini masih deep clean ya teman-teman. Ini tuh kamar yang memang berantakan banget. Kebetulan ini hari Minggu, jadi anak-anak pada gak sekolah. Kalau misalkan malam Minggu, aku perbolehkan mereka untuk ngacak-ngacak kamar ini. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah mereka itu udah siap-siap mau dibawa sama suami ke pondok pesantren. Sekalian biar ada kesempatan untuk aku membereskan rumah. Jadi semenjak kemarin rumah aku itu nggak full bersihnya gitu ya teman-teman. Masih ada yang harus di deep clean, banyak banget. Dari kemarin tuh udah deep clean kamar mandi, udah deep clean kamar yang satu lagi, kemudian taman. Nah sekarang bagian kamar ini merupakan kamar utama. Ukuran kamar ini lumayan besar karena dulunya ini tuh ada taman yang sekarang tempat TV itu ya teman-teman. Dulunya itu adalah taman tempat jemuran gitu. Tapi kesini jadi aku bangun aja supaya kamarnya itu lebih gede. Nah begitulah kalau misalkan punya anak banyak. Jadi kalau anak-anak pada pulang dari pondok pesantren, 6-6-nya kumpul di rumah semuanya. Nah itu tuh semua kamar pada penuh, termasuk kamar ini. Di kamar ini bisa banyakan banget gitu ya teman-teman. Nah ini masih pagi, alhamdulillah kamar udah hampir selesai. Pokoknya aku mau fokus aja ngeberesin satu rumah untuk hari ini. And that ain't changing. And even if you're gone, I will remember you're all I know. Sebenarnya untuk membersihkan rumah itu tidaklah sulit ya teman-teman kalau misalkan kita sudah punya jadwal yang rutin. Nah yang sulit itu kalau misalkan rumah udah terlanjur berantakan. Nah untuk membereskannya pun tentu membutuhkan tenaga yang banyak. Nah bagaimana caranya supaya kita itu bisa membersihkan rumah dengan tepat, supaya nggak capek gitu ya teman-teman. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan bersih-bersih itu sebagai rutinitas. Jadi kalau udah rutin insya Allah semuanya bakal terasa lebih ringan. Seperti setiap pagi aku membersihkan taman ini. Ketika kemarin gak dibersihkan selama 1 minggu, wah berantakan banget ya teman-teman. Nah untuk hari ini alhamdulillah karena kemarin udah di deep clean ini taman. Jadi sekarang tinggal ngebersihin yang kotor-kotor aja. Nah kebetulan di taman depan aku itu ada tikus ya teman-teman. Jadi tikusnya itu kayak bikin rumah di situ. Setiap pagi dia itu buang kotoran, makanya aku harus membuangnya. Tadi aku sapu-sapu kemudian aku buang. Soalnya kalau nggak dibuang itu baunya bener-bener ya teman-teman. Nah supaya untuk menghilangkan baunya jadi aku siram menggunakan wipol. Boleh juga teman-teman bisa menggunakan cuka makan sama pewangi pakaian, itu pun wanginya lebih enak. Pokoknya disesuaikan aja wangi kesukaannya itu apa. Nah ini juga ya teman-teman, pagi ini padahal ini tuh pengennya beres-beres rumah dari depan sampai belakang lebih cepat, tapi ternyata kaki kursi itu ternyata lepas. Akhirnya aku perbaiki dulu hanya dengan menggunakan sendok ajaib aja ya teman-teman. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu harus serba bisa. Mau memperbaiki yang copot atau misalkan memperbaiki yang rusak. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Nah kemudian tips yang selanjutnya agar rumah kita itu selalu terlihatnya rapi, bersih, maka kita pun harus menerapkan kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan apa aja yang harus kita lakukan ketika habis makan, contohnya langsung aja deh piringnya itu dicuci, jangan sampai ditumpuk-tumpukin. Terutama yang punya anak-anak kecil, biasanya mereka sering banget nih ngotorin makanan. Sebisa mungkin kalau misalkan ada piring di wastafel atau di tempat cucian piring itu langsung aja dicuci walaupun cuma 1 sendok. Nah kemudian setelah bangun tidur langsung aja diberesin tempat tidurnya.
Nah, katanya kalau misalkan kita membersihkan tempat tidur di pagi hari atau pas bangun tidur, itu bakalan membuat kita lebih produktif karena pikiran kita mungkin lebih nyaman ya, karena kita melihat kamarnya sudah rapi dan sudah bersih. Jangan sampai kamar udah berantakan, bantalnya kemana-mana, acak-acakan seperti kapal pecah. Nah, aku sendiri merasakan kalau misalkan kamar dalam keadaan yang berantakan itu kepikiran juga sama ya teman-teman. Jadi mempengaruhi mood kita sebagai ibu rumah tangga. Dan sebenarnya ada banyak banget kebiasaan yang harus kita rutinkan selain membersihkan kamar di waktu pagi hari atau pas bangun tidur. Jadi langsung aja diberesin bantal-bantalnya, dilipat selimutnya. Itu tujuannya biar nggak keinjak-injak. Kita kan habis dari kamar mandi ya teman-teman. Kalau misalkan ada bantal berserakan, bisa saja itu bantal terinjak atau terkena sama air. Akhirnya nanti bakalan ada bau-bau gitu. Nah, kebiasaan yang lain yang harus kita lakukan, ini kebiasaan kecil, seperti misalkan setelah mandi langsung aja disikat kamar mandinya. Walaupun masih terlihatnya bersih, tapi air sabun itu lama-kelamaan selain bikin licin, itu pun bakalan ada noda-noda di keramik kalau misalkan tidak langsung dibersihkan. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Nah, alhamdulillah aku punya empelan ini, walaupun empelan kayak gini tuh ya teman-teman cepet banget rusaknya, tapi setidaknya bisa nolong kita. Karena kalau misalkan ngepel aku tuh suka pakai air hangat sama cuka. Kalau untuk bagian depan untuk menghilangkan bau amis dan juga keramiknya itu supaya lebih kinclong. Nah, kalau misalkan langsung kita peras menggunakan tangan, itu bisa bikin tangan tuh jadi kering dan nanti lama-kelamaan suka ada yang mengelupas gitu ya teman-teman. Nah, ini anak-anak udah pada pulang ternyata dari pondok pesantren. Akhirnya aku suruh aja ke belakang karena bagian depan ini lagi aku bersihkan. Nah, bukan cuma anak-anak, ternyata ada 2 ponakan aku juga pada ikut. Nah, mereka karena mungkin hari libur jadinya mereka bisa main bersama seperti itu. Dan alhamdulillah ini pekerjaan aku langsung ke kamar. Kebetulan ini kamar baru aja kemarin di deep clean, jadi sekarang tuh cuma aku sedot aja debunya, nggak menggunakan sapu. Kalau misalkan kita menggunakan sapu itu kayak mindahin debu gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan masih terjangkau sama vakum, maka aku gunakan vakum. Nah, vakum aku ini banyak banget dipertanyakan mereknya apa. Jadi mereknya itu Derma ya teman-teman. Itu pas aku lihat kemarin harganya ternyata sekitar 600 ribuan gitu. Aku sendiri ini bukan aku yang beli, jadi aku dikasih sama ponakan. Kebetulan ponakan aku itu penonton setia yang sering banget nontonin channel YouTube aku. Karena keseringan aku ngebersihin karpet menggunakan sapu lidi, jadi dia tuh kasihan, katanya lebih bagus lagi kalau misalkan menggunakan vakum, jadi debu-debunya itu bisa langsung masuk. Kalau misalkan cuma di sapu-sapu pakai sapu lidi, ya itu cuma mindahin debunya aja, jadi kayak terbang dan nanti bisa balik lagi ke situ. Nah, ini dia ya teman-teman, kamar ini pun kalau misalkan udah sering di deep clean, insya Allah bakalan lebih nyaman, lebih enak. Kalau aku memang lebih suka yang simple-simple. Yang simple-simple itu tidak terlalu banyak barang, jadi lebih mudah untuk merapihkan. Dan aku sendiri lebih memilih mainan anak-anak tuh kan paling sering yang berantakan gitu ya teman-teman. Nah, kemarin aku inisiatif untuk menyimpannya di rumah yang ada di pondok pesantren aja. Karena rumah di sana tuh kan kecil mungil, jadi lebih mudah untuk dirapihkan. Kalau rumah ini lumayan gede, 4 kamar dan ruangannya juga lumayan gitu. Jadi ketika membersihkannya, kalau misalkan berantakan mainan itu lebih sulit dan lebih memakan waktu.
Nah, untuk hari ini jadwal di print kali ini memang aku fokuskan di ruangan ini ya teman-teman. Terutama ini tempat penyimpanan sepatu. Jadi ini tuh karena murah meriah, makanya harus kita capek-capek gitu teman-teman. Lama kelamaan ini tuh kalau kegeser-geser pasti bakalan ada yang kebuka. Kalau udah kebuka satu, nantinya bakalan kebuka semua. Jadi rewat gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk sendalnya, ternyata pas aku lihat sendalnya itu pada kotor, jadi aku rendam aja deh menggunakan sodium perkarbonat. Kalau menggunakan sodium perkarbonat ini mengirit tenaga ya teman-teman. Udah kita rendam, nanti pas diangkat itu udah bersih gitu noda-nodanya. Tapi kalau pengen cepet bisa juga disikat-sikat. Nah, kalau aku pilih direndam aja deh, biarin walaupun semalaman. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Dan cara pasangnya sendiri cukup mudah, cuma karena ini tuh kan banyak numpuk, jadi memerlukan waktu yang agak sedikit lama. Nah, waktu dulu aku tuh jualan sendiri ya teman-teman. Jadi ini tuh jualan aku. Waktu sebelum aku jadi konten kreator, aku tuh dulu sempet jualan di rumah. Jadi jualan online gitu. Ada banyak barang yang aku jual, dari mulai baju, perabotan rumah, sampai apapun pernak-pernik, pokoknya aku jual. Yang diminta sama customer itu aku jual semua. Jadi kayak serba ada, padahal di rumah itu nggak ada. Soalnya kan online gitu teman-teman. Alhamdulillah waktu sebelum pandemi lumayan ya. Walaupun tinggal di rumah tapi tetap bisa produktif, bisa menghasilkan uang. Tapi lama-kelamaan pas pandemi itu ya teman-teman, jadi pengiriman udah mulai susah, customer juga udah pada lari. Akhirnya aku mutar otak lagi gimana caranya walaupun diam di rumah tapi tetap bisa produktif. Makanya mempelajari konten kreator ini dan alhamdulillah bisa sampai saat ini. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Oh ya teman-teman, lanjut lagi ke tips agar rumah kita itu selalu rapih dan bersih. Jadi kalau misalkan kebersihan rumah itu tidak hanya bersih-bersih kegiatan seperti ini aja ya, kayak ngepel, ngelap-ngelap kayak gitu, tapi ada unsur kerapihannya juga. Jadi setiap ruangan itu bukan cuma bersih tapi harus rapi. Nah, untuk membuat segala sesuatunya rapi, kita membutuhkan satu tempat dimana untuk menyimpan barang-barang yang memang sering banget berantakan, kayak sisir, gunting kuku, kemudian remote. Pokoknya barang-barang yang kecil yang kita butuhkan tapi sering banget bikin rumah berantakan. Nah, barang-barang tersebut itu harus kita tata satu kotak bila perlu. Jadi casan biasanya kan paling sering berantakan, itu juga sama. Apalagi kalau yang anggota keluarganya banyak, casannya banyak, itu pasti kelihatannya random gitu ya teman-teman. Nah, usahakan kita punya wadah atau kotak untuk menyimpan barang-barang kecil tersebut. Nah, aku sendiri lebih memilih kotak-kotak yang kecil mungil. Kalau misalkan tidak dimasukkan ke dalam lemari, seperti yang tadi teman-teman lihat di dapur ada tempat penyimpanan belanja bulanan kayak sabun gitu. Kalau tempatnya agak sedikit terbuka, maka aku simpannya di kotak yang ada tutupnya biar terlihatnya rapi. Aku lebih memilih warna putih juga supaya terkesannya itu nggak random, kemudian terlihatnya lebih luas gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat rumah kita itu selalu bersih dan rapi, maka kita harus sering-sering declutter barang-barang yang sudah tidak kepake. Jadi barang-barang tersebut itu harus dikuras bersih dari rumah kita, jangan sampai numpuk. Jangan sampai di pojokan itu banyak kardus-kardus yang bekas. Tapi misalkan kita berharap suatu hari nanti kardus tersebut bakalan digunakan, tapi ternyata udah lama di pojokan itu nggak digunakan sampai berdebu bertahun-tahun. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman.
Kalau misalkan rumah yang terlalu banyak pernak-perniknya itu, selain kitanya juga membutuhkan tenaga untuk mengurusnya, kalau misalkan tidak bisa mengurusnya, lebih baik barang-barang tersebut itu tidak ada. Jadi di rumah itu bakalan lebih luas dan lebih rapih, lebih bersih juga kalau misalkan kita sering-sering declutter barang-barang yang tidak terpakai atau tidak terlalu berguna. Nah, kemudian agar rumah itu selalu rapi dan bersih, kita pun harus memiliki jadwal untuk membersihkan ruangan demi ruangan secara bergilir. Jadi kalau misalkan pengen deep clean dapur, jangan disatuin sama deep clean yang lainnya karena bisa capek. Jadi ada rutinitas bersih-bersih harian itu ada ya teman-teman, kayak nyapu, ngepel. Nah, itu harus dilakukan setiap hari. Tapi kalau misalkan kita membersihkan sampai ke kolong-kolongnya, sampai atasnya, pokoknya segala sesuatunya dilap-lap gitu ya teman-teman. Nah, itu harus ada jadwal tertentu biar nggak terlalu kecapean. Dan itulah beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan kalau misalkan pengen rumahnya itu selalu rapi dan bersih. Kalau misalkan teman-teman berkenan dan suka dengan video aku, boleh like dan komennya ya. Boleh di-share juga sebanyak-banyaknya di sosial media yang teman-teman punya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu ngikutin videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.